Tuhan memberkati. Nama saya Christopher dan saya di sini ya untuk memberitakan firman Tuhan hari ini. Dan kalau kamu pernah sering di sini dan tahu khotbah saya hari ini akan sedikit beda karena sekarang kami mau mulai satu program yang berbeda. Sebelumnya sampai sekarang sudah hampir 7 atau 8 bulan, tidak tahu kira-kira. Kami bisa berkumpul supaya bisa dengar firman-Mu. Saya berdoa supaya waktu kami dengar firman-Mu, kami akan dengar dengan hati yang tulus, hati yang jujur, dan akan menerima firman-Mu. Firman yang bisa membebaskan kehidupan kami. Dan saya berdoa supaya Engkau akan bantu kami semua melalui anugerah-Mu, supaya kami bisa mengerti, kami bisa percaya, dan kami juga bisa lakukan firman-Mu. Bantu saya waktu saya bicara, walaupun dengan bahasa kata-kata, saya berdoa supaya Engkau akan membantu orang mengerti firman-Mu, supaya kami semua bisa lebih dekat dengan anak-Mu Yesus Kristus, dan dengan keselamatan di dalam Dia. Saya berdoa ini semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati. Kalau tidak, what do you say? Low? Oh, shalom. Kalau ini pertama kali lihat bule ini di sini, nama saya Chris. Kami dengan ibadah Injil Sulut, satu komunitas Kristen Ekumene. Kristen Ekumene maksudnya kami tidak peduli kamu ke gereja yang mana, kalau percaya kepada Alkitab dan Yesus Kristus dan ikuti Dia, kamu adalah saudara kami. Tapi kalau hanya ke gereja tapi tidak jalan bersama Yesus Kristus, kami berpikir kamu hanya Kristen KTP. Tapi di sini itu tidak untuk mengajak orang ke gereja tertentu atau untuk mengajak orang ganti aliran, itu bukan maksudnya, tapi hanya supaya kita semua bisa dengar firman Tuhan dan bisa dimuridkan di dalam kebenaran firman Allah, supaya kita bisa jalan bersama Yesus dan bisa dapat hidup kekal di dalam Dia. Jadi hari ini kita terus mau lakukan itu pengajaran pemuridan. Karena itu untuk 6 bulan yang I said in the past, 6 bulan yang lalu ya sudah itu bicara biasa setiap hari Sabtu jam 4 itu penginjilan, fokus kepada keselamatan, fokus kepada bagaimana jadi Kristen yang sejati. Tapi sekarang kita mulai satu program baru dan kita fokus kepada penginjilan. Maksudnya ini pengajaran ini hari ini itu untuk orang yang sudah jadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Itu untuk orang yang sudah bertobat, sudah jadi itu orang baru. Itu bukan untuk orang hanya ke gereja tapi belum dapat keselamatan. Banyak orang berpikir karena mereka ke gereja mereka seorang Kristen, tapi ini tidak betul, tidak sesuai dengan Alkitab. Kita hanya bisa jadi Kristen melalui iman dan pertobatan yang sejati datang kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kamu masih hidup di dalam dosa, ini maksudnya masih belum jadi murid Yesus Kristus, belum jadi Kristen sejati. Jadi kita harus sadar pengajaran ini khusus untuk orang yang sudah bertobat dan sudah jalan bersama Yesus Kristus. Jadi kita mau lihat dulu di Mazmur pasal 1. Karena kita sudah belajar tentang doa, dan minggu kemarin belajar tentang itu hati yang kita harus ada waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa, dalam baca firman Tuhan, atau dalam persekutuan. Tapi hari ini kita mau mulai belajar bagaimana baca dan mengerti Alkitab. Karena untuk seorang Kristen, kita harus setiap hari baca Alkitab. Tidak karena itu ada hukum,
Tapi karena itu melalui baca firman Tuhan kita bisa lebih mengenal Allah, Bapa kita, dan bisa lebih mengenal itu kehendaknya. Jadi kalau kita mau dekat dengan Dia, kalau kita mau ada hubungan dengan Allah, kita harus baca firman-Nya. Nah, banyak orang ada satu kebiasaan buruk di Manado. Mereka hanya baca itu renungan sehari-hari. Mereka baca setiap hari, tapi mereka hanya baca renungan sehari-hari. Kenapa ini satu kebiasaan buruk? Karena itu biasa satu ayat di luar konteks. Dan ada banyak pendapat-pendapat dari orang yang tulis renungan itu. Jadi itu gampang disesatkan karena kita tidak tahu artinya dari ayat kalau itu di luar konteks di dalam Alkitab. Jadi maksudnya kita harus baca Alkitab supaya kita bisa dari sumber bisa tahu apa maksudnya dan apa itu firman Tuhan. Jadi kita mau baca di Mazmur pasal 1. I don't know, is that 3 or 4? 1 to 3 or 4. Okay. Mulai dengan ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. So di sini itu berkata, orang yang mau mengikuti Allah, mereka harus renungan Taurat. Tapi Taurat maksudnya kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia Taurat, tapi ini maksudnya hukum. Itu hukum Allah. Ada Taurat Musa, ada Taurat Yesus, tapi di sini itu tulis Taurat saja. Ini maksudnya hukum Allah. So kita bisa lihat mereka akan baca firman supaya mereka bisa renungkan firman Tuhan. Tapi kita mau lihat kepada 3 aspek hari ini. Dan kita akan mulai, mungkin akan ada dua kali lagi kita akan belajar tentang baca firman Tuhan. Tapi ini penting, kita akan setiap hari kita harus baca firman. Dan kita juga harus mengerti atau paham firman. Dan kita juga harus renungkan firman. Jadi baca, dan setelah kalau kita baca tapi tidak mengerti, itu sia-sia. Kita harus baca dan paham. Dan waktu kita paham, tapi kalau kita tidak lakukan, kalau itu tidak ada yaitu cara praktek di dalam kehidupan kita, ini maksudnya itu juga sia-sia. Jadi kita harus baca. Kalau kita tidak baca, kita tidak bisa paham apa saja. Kalau kita tidak baca dan tidak tahu apa isinya di dalam Alkitab, maksudnya kita itu tidak tahu apa kehendak Allah dan Dia adalah siapa. Jadi kita harus baca, setelah itu kita harus paham, kita harus mengerti apa itu yang kita baca. Banyak orang baca tapi mereka tidak tahu bagaimana belajar firman-Nya. Mereka tidak tahu bagaimana, karena itu banyak orang hanya itu bersandar kepada guru. Oh, itu ada pendeta yang mereka suka, atau mereka akan dengar itu satu TikTok, dan mereka dengar dengan siapa saja bisa lakukan TikTok, walaupun mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka bisa dengan keberanian mereka bisa berkata, oh ini betul. Kita harus baca sendiri firman-Nya supaya kita bisa mengenal Allah. So harus baca dan belajar bagaimana mengerti, bagaimana paham. Dan yang ketiga, kita harus merenungkan firman-Nya dan tahu bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. So itu baca, paham, dan renungkan. Jadi ini seperti saya kasih contoh untuk secara umum. Kita akan bicara mungkin untuk tiga minggu, tapi kita mau secara umum kita bisa lihat. Itu satu hari saya contoh, kalau kita gambarkan, itu baca itu seperti gigit. How do you say bite? Like take a bite of food? Menggigit makanan. Seperti makanan apa? Ya roti, oke. Itu roti. Atau kalau ini di sini, kalau itu bule itu roti. Kalau itu
Itu orang Manado itu nasi. Oke, so tapi kita harus menggigit satu itu roti. Dan waktu kita menggigit itu seperti baca. Kalau kita tidak menggigit, kita tidak bisa dapat itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak baca, kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa lakukan firman Allah. Kita harus menggigit. Maksudnya kita harus membaca firman Tuhan. Itu seperti menggigit. Tapi yang kedua, kalau kita menggigit tapi langsung kita ada saya swallow, pelan tapi kita belum chew, kunyah apa? Kunyah. Oke, kunyah. Saya juga belajar bahasa Indonesia sekarang. So itu kalau tidak kunyah dulu akan choke. Apa itu? Supaya nggak bisa nafas maksudnya. Itu dia juga belajar. Dia juga belajar. So maksudnya kita harus menggigit, setelah itu harus chew. Chew, wipe, chew. Mengunyah, dan setelah itu kita harus digest, swallow and digest. Menelan dan dicernakan. Itu seperti renungkan. Kita harus gigit, itu baca. Harus chew, mengunyah. Itu seperti itu mengerti firman-Nya. Terus untuk renungkan itu seperti swallow and digest. Menelan dan mencerna makanan di perut kita. Jadi hari ini kita mau lihat dua hal. Satu yang praktek sekali, dan setelah itu kita harus lihat satu hal yang konsep, satu doktrin dari firman Tuhan. Karena hari ini kita mau menjawab, kenapa ada banyak gereja berbeda? Kenapa ada banyak doktrin-doktrin yang beda sekali di macam-macam gereja? Hari ini kita akan belajar kenapa itu terjadi. Karena orang tidak tahu, seringkali tidak tahu bagaimana paham firman Tuhan. Kadang-kadang itu hanya karena kesombongan atau tradisi. Banyak itu berbeda karena orang akan berpikir, gereja saya lebih betul, saya lebih benar, saya lebih hebat. Itu karena dosa. Tapi juga ada orang, itu mereka akan berdebat tentang doktrin-doktrin karena mereka salah paham bagaimana baca dan mengerti firman Tuhan. Jadi kita mau lihat satu prinsip yang paling utama untuk baca firman Tuhan hari ini. Supaya kita bisa tahu waktu kita baca dari firman Tuhan, kita mengerti apa diisinya. Supaya kita tidak jadi aneh, tidak disesatkan, tidak itu belajar dari gereja ini, tapi kita bisa belajar dari firman-Nya dan kita ke gereja untuk bersekutu dengan orang saleh. Tidak hanya untuk dapat firman Tuhan, karena kita bisa sendiri datang kepada Allah dan firman-Nya dan dapat firman Tuhan. Kalau kita mengerti prinsip yang kita mau lihat hari ini. Jadi yang pertama, kita harus membaca firman. Kalau kamu berkata, tapi saya tidak ada Alkitab, tapi kalau kamu ada HP, ini maksudnya di dalam HP-mu bisa download satu aplikasi dan itu ada Alkitab di sana. Itu bukan Alkitab, itu Amerika atau Inggris, tapi itu ada di Indonesia. Itu juga ada di bahasa Manado, tahu. Di bahasa Manado juga ada. Itu kalau itu mau cari app itu YouVersion. YouVersion. Itu how do you spell YouVersion? version ya. You like Y-O-U? Y-O-U. Version. Version. P-E-R-S-I-O-N. So itu ada banyak itu Alkitab, dan itu juga ada bahasa Manado. Ada bahasa Manado, tapi itu ada bahasa Indonesia, juga ada bahasa Indonesia sehari-hari. Itu ada banyak, bisa baca dari itu, bisa download aplikasi itu. Gratis. Ya, itu gratis. Itu di HP-mu. So bagaimana kalau kita baca firman Tuhan, bagaimana kita harus mulai? Banyak orang seperti tadi saya bilang, mereka hanya itu baca renungan sehari-hari. Itu tidak bagus. Itu kalau baca itu, setelah kita baca Alkitab itu boleh. Tapi kalau kita tidak baca Alkitab, hanya baca renungan sehari-hari, kita tidak lagi belajar firman Tuhan. So kita harus itu baca. Bagaimana? Kalau kita belum mulai, kita harus mulai dengan baca dari itu. Kita harus baca itu satu pasal setiap hari. Satu pasal setiap hari. Itu yang paling kecil. Baca satu pasal. Satu pasal supaya kita bisa
belajar bagaimana tahu apa di isinya Alkitab. Tapi kalau kamu sudah biasa bisa baca satu pasal setiap hari di Alkitab, kamu itu lebih bagus, itu kalau bisa baca tiga pasal setiap hari. Dan hari Minggu baca 5 pasal. Kenapa? Karena kalau baca setiap hari baca 3 pasal, dan hari Minggu baca 5, setiap tahun kamu akan selesaikan Alkitab 1 kali. Kalau baca 3 pasal setiap hari, dan 5 pasal setiap hari Minggu, di dalam 1 tahun kamu akan baca seluruh Alkitab. Jadi itu satu kebiasaan yang baik untuk kerohanian kita, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Okay? Tapi ini penting juga kita tahu waktu kita baca firman-Nya, kalau kamu belum baca Alkitab, mungkin akan rasa, wah ini aneh. Itu susah untuk mengerti apa artinya ini, bagaimana ini bisa mengaplikasi kepada kehidupan saya. Jadi kita tidak perlu baca banyak, tapi lebih penting kita baca dan merenungkan. Kita baca dan paham apa yang kita baca. Jadi kalau kamu belum ada kebiasaan baca banyak, itu baca 1 pasal saja dan berpikir tentang 1 pasal. Tapi lebih fokus daripada itu. Kalau baca 1 pasal, seperti tadi kalau kita baca itu Mazmur 1, pasal 1, tapi kalau itu mungkin akan memilih 1 ayat saja. Memilih 1 ayat saja setelah sudah baca 1 pasal, memilih 1 ayat saja supaya seluruh hari kamu bisa berpikir tentang ayat itu. Supaya bisa merenungkan itu ayat itu. Supaya bisa masuk di dalam hati dan kehidupan dan pikiranmu. So kita tidak hanya mau itu seperti kalau satu anak kecil dia mau makan. Itu dia kalau makan itu ada say like ribs like iga. Kalau makan iga banyak itu pasti nggak bisa. Kalau itu 2 tahun, itu umur 2 tahun nggak bisa. Itu harus sedikit-sedikit saja. Dan kita juga waktu kita baca firman Tuhan, kita harus juga fokus kepada 1 ayat supaya kita bisa merenungkan tentang hal itu. So kita harus baca 1 pasal dan harus merenungkan tentang 1 ayat. Dan hari ini kita juga mau bicara di mana mau mulai baca. Kalau belum baca, harus mulai di Matius pasal 1. Matius pasal 1. Itu yang pasal yang pertama di Perjanjian Baru. Itu pasal yang pertama di Injil. Dan kita harus baca mulai dengan itu. Kenapa kalau kita baca 1 buku, kenapa mulai di yang terakhir? Kenapa kita mulai baca dari Perjanjian Baru, tidak baca dari Perjanjian Lama? Kita akan lihat kenapa sebentar. Tapi kita harus cari waktu setiap hari. Itu lebih bagus kalau pagi sebelum jadi sibuk, cari 1 tempat supaya bisa baca firman Tuhan. Baca 1 pasal. Mulai dengan Matius. Itu 1 hari Matius 1. Itu besoknya baca itu Matius pasal 2. Dan waktu baca 1 pasal, memilih 1 ayat yang kamu mau merenungkan seluruh hari. Supaya bisa ingatkan 1 ayat dan bisa berpikir tentang itu di dalam hari itu. Dan kita harus itu belajar bagaimana begitu. Kita harus ada kebiasaan baca dan merenungkan 1 hal. Tapi sekarang, itu 1 hal yang praktik. Dan saya berharap kalau kamu sudah bertobat dan sudah mulai mengikut Yesus Kristus, kamu akan menerima saran saya dan akan mulai baca Alkitab setiap hari. Karena kalau tidak makan, kamu akan mati. Dan kalau tidak makan firman Tuhan, kamu juga akan mati secara rohani. Karena hanya melalui firman Tuhan, kita bisa tahu, mengenal Allah, dan tahu kehendaknya. Dan kalau kita tidak mengenal kehendaknya, kita tidak bisa lakukan kehendaknya. Jadi kita harus baca firman Tuhan. Tapi sekarang saya mau bicara tentang 1 hal yang lebih sulit untuk mengerti. Dan biasa saya khotbah di sini, tapi sekarang kita mau belajar bersama. Kita mau lakukan 1 pengajaran Alkitab.
supaya kita bisa mengerti sesuatu konsep yang penting untuk kehidupan Kristen, supaya waktu kita baca firman Tuhan, kita juga bisa paham apa artinya, apa isinya dari firman Tuhan. Karena seperti tadi saya bilang, banyak orang di dalam gereja macam-macam, mereka berdebat tentang banyak doktrin-doktrin. Kadang-kadang itu karena tradisi atau kesombongan, tapi itu sering karena orang tidak paham bagaimana datang kepada Alkitab supaya bisa mengerti, supaya bisa paham apa isinya. So, tadi saya bilang itu agak begini. How do you say a puzzle? Itu puzzle yang permainan atur-atur itu yang teka-teki ataupun permainan anak kecil itu yang saudara teka-teki susun jadi gambar besar. Ya itu kalau ada ya teka-teki ya kan? Teka-teki. Ini maksudnya kalau sudah selesai akan ada gambar di puzzle itu. You want to explain it first? Ya, jadi puzzle itu kayak ada bagian-bagian yang kecil, kalau saudara atur-atur nanti jadi gambar yang besar yang anak-anak biasa punya itu. Ada yang 1000 potong, ada yang cuma 5, kalau anak masih kecil 5 gabung-gabung jadi ada gambarnya. Ya. So jadi kalau orang mau lakukan puzzle, saya pakai puzzle ini maksudnya yang tadi dia bilang. Kalau mau bikin satu teka-teki, mau bikin satu puzzle, banyak orang mereka akan mulai dan mereka akan acak-acak itu paksa itu fit together. Jadi mereka acak-acak dulu itu potongan-potongannya itu. No. They will use their force to put the pieces together. Mereka akan usahakan supaya ini masuk satu dengan yang lain, potongan-potongan kecil ini bisa nyambung. But when it's done, tapi waktu itu selesai, orang tidak bisa tahu ini apa. Karena mereka paksa. Mereka bawa satu piece yang tidak terlalu cocok, tapi mereka paksa untuk cocok. Sampai mereka sudah selesai dengan semua pieces, semua itu yang kecil-kecil, potongan-potongan itu, tapi itu nggak jelas itu gambarnya. Kenapa mereka lakukan begini? Itu karena mereka tidak lihat di kotak, di the box. Dan lihat di kotaknya itu, di bungkusnya ada gambarnya. Kalau jadi seperti itu gambarnya. Mereka harus lihat secara umum, secara besar, itu harus jadi seperti apa. Itu gambar harus jadi seperti apa. Supaya mereka bisa pakai itu seperti peta untuk mereka, waktu mereka lakukan dan itu mereka connect together. Hubungkan potongan-potongan, mereka tidak perlu paksa, mereka hanya lihat kepada gambaran, dan dari gambaran itu mereka akan lakukan, oh di sini harus ada yang biru, saya cari yang biru dan saya akan taruh di sini karena itu di kiri ada banyak biru, dan mereka akan lakukan teka-teki begitu dengan lihat kepada gambar di depan itu kotak sebelum mereka mulai, dan mereka selalu akan mereferensikan kepada itu gambar supaya mereka bisa lakukan. So ini apa? Ini sama seperti Alkitab. Ini sama seperti Alkitab. Kita bisa berpikir tentang Alkitab itu seperti teka-teki. Itu seperti satu puzzle yang besar dan ada banyak potongan-potongan. Itu ada banyak ayat-ayat, ada banyak buku-buku, ada Yesaya, ada Kejadian, ada Matius, ada banyak. Dan kalau kita datang kepada itu, kita bisa mengerti apa saja. Kita bisa bawa satu ayat dan kita bisa mengajar orang, ini lihat itu ada ayat, ini artinya begini. Tapi kalau kita tidak tahu itu gambar besar, kalau kita tidak tahu itu artinya Allah di dalam Alkitab, waktu kita lihat kepada detail-detailnya, kita akan jadi bingung. Dan karena ini, banyak orang akan datang kepada Alkitab, belum mereka tahu apa itu maksudnya Alkitab. Belum mereka sadar apa itu gambar besar, apa itu pesan Alkitab. Karena itu untuk 6 bulan di sini sudah bicara tentang pesan Alkitab. Itu tentang Injil Yesus Kristus. Itu semua pusat di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak lihat Yesus Kristus dan Injilnya dan keselamatan di dalam Dia dan kerajaan Dia, kalau kita tidak fokus kepada Dia, waktu kita datang kepada Alkitab, kita akan jadi bingung.
jadi bingung karena kita tidak tahu gambar yang besar seperti apa. Tapi itu fokus dan itu pusat dari Alkitab adalah Yesus Kristus. Karena itu, kenapa kita mulai membaca firman Tuhan, mulai dengan Matius, mulai dengan Perjanjian Baru. Karena Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kunci untuk Alkitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kunci untuk mengerti Alkitab. Karena Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, 4 itu buku-buku disebut Injil, itu mereka adalah kunci karena mereka bicara tentang Yesus Kristus. Dia datang dari mana? Dia lahir di mana? Dia lakukan mujizat bagaimana? Pengajaran bagaimana? Dia mati bagaimana? Dia bangkit dari bagaimana? Dia akan datang lagi dan menghakimi bagaimana? Itu semua isinya di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kalau kita mulai dan mengerti 4 buku itu, dimulai dengan Perjanjian Baru itu, kita akan mulai mengerti bagaimana mengerti itu hukum Musa. Kita bisa mengerti itu surat Roma, itu dari Paulus kepada gereja di Roma. Kita bisa mulai mengerti bagaimana mengerti mereka karena kita sudah tahu gambar yang besar di depan kotak adalah Yesus Kristus. So ini satu hal yang penting. Tapi kita tidak hanya mau bicara itu betul. Kita mau lihat Alkitab mengajar itu betul atau tidak betul. Dan kita akan mulai di Lukas 24. Lukas 24. Kita mau baca beberapa ayat-ayat supaya kita bisa lihat. Ini tidak hanya dari bule, tapi ini dari Alkitab mengajar kita lihat kepada Yesus Kristus untuk mengerti apa isinya di dalam Alkitab. So kita lihat di Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Tapi sebelum baca, ini konteksnya. Ini setelah Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan dia mau bicara kepada murid-muridnya. Dan waktu dia mulai bicara kepada murid-muridnya, kita akan dengar dia berkata apa? Waktu dia sudah bangkit dari kematian. Silakan. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. So di sini dia berkata, di mana 44? Dia berkata, saya sudah kasih tahu kepada kalian murid-muridku. Saya sudah kasih tahu, saya harus itu memenuhi atau ya memenuhi ya, menggenapi seluruh itu nubuatan di buku Taurat, di buku Mazmur atau Zabur, dan di semua nabi-nabi. Dan karena itu dia berkata, ialah berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersamamu, kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. So dia berkata, itu perjanjian lama tidak tentang Israel, itu tidak tentang hari Sabat, itu tidak tentang Yerusalem atau Yahudi, itu semua bicara dan di dalam nubuatan tentang Yesus Kristus. Itu semua menunjukkan kepada Yesus Kristus yang akan datang. Dan itu semua ditulis di Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi. Kita harus selalu ingat waktu kita baca itu semua tentang Yesus Kristus yang akan datang. Jadi waktu kita baca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita bisa lihat apa yang terjadi, bagaimana dia mengenapi itu Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi. Tapi dia terus berkata di sini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di sini kita baca Yesus setelah dia bangkit dari kematian, dia berkata begini, semua kitab suci tentang aku.
Dia berkata, itu semua hal di perjanjian lama tentang dia. Itu nubuatan tentang dia. Itu menunjukkan kepada dia. Tapi setelah itu dia membuka pikiran itu murid-muridnya, yaitu rasul-rasul, supaya mereka bisa mengerti apa isinya di Alkitab, apa isinya di Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi. Jadi dia lakukan mujizat dan menyatakan kebenaran kepada pikiran mereka. Ini adalah rasul-rasul. Ini kenapa kita baca di perjanjian baru itu dari rasul. Itu dari rasul-rasul, itu surat-surat rasul-rasul atau Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua dituliskan dari itu rasul atau teman rasul, sahabat rasul. Waktu mereka tuliskan, mereka tidak hanya itu ada pikiran sendiri, tapi mereka sudah belajar langsung dari Yesus Kristus. How do you say Revelation? Pewahyuan dari Yesus Kristus. Jadi itu rasul-rasul seperti Petrus, Paulus, itu Matius, mereka sudah waktu ini mereka dapat satu pengertian yang langsung dari Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tahu apa isinya itu Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi. Okay, so ini penting kita bisa lihat di dalam Alkitab di sini. Itu tapi dia terus berkata di ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus tunggu. Itu kalau saya tanya kamu, itu apa isinya di dalam di perjanjian lama? Kalau saya tanya apa isinya di Taurat? Itu Kejadian, Keluaran, itu Ulangan. Itu kalau saya tanya apa isinya? Itu tentang apa? Pasti banyak orang akan berkata tentang Israel, keluar dari Mesir. Itu tentang Israel masuk di dalam itu tanah perjanjian. Itu tentang Israel menerima hukum Taurat. Itu tentang Israel lakukan sabat, tidak makan babi. Itu pasti akan berpikir tentang itu. Dan kalau saya tanya, apa itu Mazmur? Apa itu isinya Mazmur? Pasti akan berpikir itu Mazmur, itu satu doa, dan itu lagu-lagu dari Raja Daud dan orang lain di Israel. Mereka ada lagu-lagu, mereka tulis untuk menyembah Tuhan. Dan kalau saya tanya apa itu di dalam nabi-nabi, pasti kamu akan berpikir, oh nabi-nabi mereka selalu menegur itu rakyat, mereka menegur orang yang tidak lakukan Taurat Musa, dan itu tentang itu. Tapi Yesus Kristus di sini dia berkata itu bukan tentang hal-hal yang seperti itu. Kalau kita baca, kita akan berpikir itu tentang Israel, tentang tanah perjanjian, tentang Yerusalem, tentang Raja Daud. Tapi Yesus Kristus dia kasih tahu kepada murid-muridnya itu tidak tentang hal seperti itu. Tapi dia berkata apa isinya di perjanjian lama. Dia berkata di sini 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis begitu. Dia berkata, di perjanjian lama tertulis begini. Dan dia mau kasih tahu isinya perjanjian lama. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai di Yerusalem. Jadi kita bagaimana bisa mengerti ini? Karena perjanjian lama itu semua itu nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Waktu kita baca seperti tentang keluar dari Mesir, orang baca, oh ini tentang Israel, mereka budak di Mesir, dan mereka keluar dari itu lewat itu Laut Merah, itu tentang itu bukan. Itu satu gambar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi itu seperti hidup di dalam Mesir, jadi budak di Mesir, itu seperti kita semua jadi budak di dalam dosa. Seperti Firaun, dia seperti iblis, mengontrol kehidupan kita dan kita diikat oleh kuasa dosa. Tapi Yesus Kristus, dia datang untuk membebaskan kita sama seperti Musa datang kepada Mesir dan dia memimpin mereka keluar dari Mesir.
Jadi mereka, itu waktu mereka mau keluar dari Mesir, itu harus potong satu domba. Dan darahnya harus taruh di atas pintu-pintunya. Supaya waktu mau datang, itu akan lewati dan tidak, itu orang hidup di dalam rumah itu yang ada darahnya tidak akan mati. Ini domba adalah apa? Satu domba binatang? Tidak. Itu menunjukkan kepada domba Allah Yesus Kristus yang akan datang. Yang jadi korban yang sempurna dan curahkan darahnya untuk kita supaya upah dosa adalah maut. Tapi dia menerima maut untuk kita supaya kita bisa diampuni dan kita bisa jadi ciptaan baru dan dibebaskan dari kuasa dosa. Dan waktu mereka keluar dari Mesir, itu mereka lewati itu Allah memisahkan, membelah laut merah. Membela itu laut merah supaya mereka bisa jalan. Maksudnya mereka lewat air untuk keluar dari Mesir dan datang kepada itu tanah yang baru. Ini tentang apa? Ini tentang orang Kristen. Kalau mereka orang mau jadi Kristen, mereka harus keluar dari budakan dosa melalui itu baptisan. Waktu mereka lewat air untuk satu hidup yang baru. Jadi kita bisa lihat itu cerita di dalam perjanjian lama itu ada artinya kedua. Artinya yang lebih penting. Dan itu lebih penting itu menunjukkan tentang Yesus Kristus. Supaya kita bisa lihat, keselamatan bagaimana. Itu kita sudah dibebaskan oleh itu darah Yesus Kristus. Dibebaskan dari kuasa iblis dan kuasa itu dosa. Supaya kita bisa masuk kepada itu satu kehidupan yang baru. Jadi waktu kita baca itu perjanjian lama, kita harus selalu ingat, ini satu nubuatan, ini satu hal yang menunjukkan kepada Yesus Kristus dan keselamatan di dalam Dia. Jadi kalau kita hanya baca itu perjanjian lama dan berpikir, ini maksudnya gak bisa makan babi. Harus istirahat hari Sabat. Ini maksudnya kita tidak mengerti artinya. Karena Yesus Kristus di sini, dia berkata, itu perjanjian lama tidak tentang makan ini dan tidak makan itu. Itu tidak tentang istirahat hari yang mana. Itu tidak tentang itu Yerusalem dan itu Yahudi. Itu tidak tentang mereka. Itu semua tentang Yesus Kristus dan menunjukkan kepada keselamatan di dalam Dia. Jadi banyak orang mereka jadi bingung waktu mereka baca itu perjanjian lama karena mereka tidak tahu bagaimana lihat kepada gambar yang besar di depan kotak dulu. Mereka tidak tahu ini semua tentang Yesus Kristus. Jadi waktu kita baca di perjanjian lama, kita lagi baca tentang Yesus Kristus dan keselamatannya. Karena itu semua nubuatan tentang Dia yang akan datang. Karena itu Yesus berkata begini tadi. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini di dalam perjanjian lama. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai di Yerusalem. Ini terjadi. Ini memang sudah terjadi. Kita di mana baca tentang Mesias menderita dan bangkit dari kematian? Kita baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita di mana baca tentang itu dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus beritakan kepada segala bangsa mulai di Yerusalem. Baca itu di mana? Buku Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, kita lihat itu rasul-rasul, mereka mulai di Yerusalem dan mereka kemana-mana untuk memberitakan kepada orang mereka harus bertobat untuk dapat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maksudnya kalau kita tahu ini semua tentang Yesus Kristus, kita sudah dapat kuncinya. Kita lihat kepada Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini waktunya
itu Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah turun, dan banyak orang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus jadi muridnya. Dan waktu mereka berkumpul untuk lakukan apa? Mereka lakukan apa buat mereka berkumpul? Itu berkata mereka makan bersama, mereka berdoa, tapi itu juga berkata mereka belajar apa? Pengajaran, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maksudnya mereka dengar dari rasul-rasul. Petrus, Yohanes, itu Andreas. Mereka dengar pengajaran mereka. Kenapa mereka dengar? Itu dari pengajaran rasul-rasul. Karena mereka sudah bersama Yesus yang mengenapi segala hal dari perjanjian lama. Dan mereka jadi bersaksi. Dan mereka sudah dapat wahyuan tentang itu kitab suci supaya mereka mengerti segala hal dan bisa mengajar orang lain. Jadi waktu kita baca Roma atau Efesus, itu surat Efesus atau surat ke Tesalonika atau itu surat Yohanes 1, 2 dan 3. Waktu kita baca itu, kita lagi itu belajar pengajaran dari rasul-rasul. Kenapa kita baca itu mereka? Karena mereka sudah dapat pewahyuan dari Yesus Kristus langsung kita sudah lihat di Lukas 24. Mereka dapat pewahyuan supaya mereka bisa kasih tahu orang lain tentang isinya kitab suci. Maksudnya waktu kita baca perjanjian baru, kita lagi belajar dari Rasul supaya kita bisa mengerti apa di Taurat, apa di Mazmur, dan apa di Nabi-Nabi. Itu dia adalah kunci. Jadi kalau kita mau mengerti Alkitab, kita harus mulai dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita mengerti tentang Yesus, mengerti tentang dia lakukan apa, dia mati, dia bangkit, dan pesan dia, kita akan mengerti apa itu di perjanjian lama. Dan itu datang kepada kita melalui rasul-rasul. Kita lihat kepada Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Ayat 1 sampai 5. Ini tentang Rasul Paulus. Kalau tahu sejarah dengan Rasul Paulus, dia menganiaya itu gereja. Dia bukan satu orang rasul dari yang 12 yang asli, tapi dia seorang yang Farisi yang menganiaya itu gereja Tuhan. Dan dia mau membinasakan gereja Tuhan. Tapi satu hari itu Yesus Kristus menyatakan diri kepada Paulus dan dia jadi rasul. Dan kita akan baca di pasal 3 ayat mulai dengan ayat 1. Efesus 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. 3. So dia berkata, dia sudah dapat rahasia dari Allah. Banyak orang sekarang hati-hati. Banyak orang di gereja mana saja mereka kata, oh saya dapat rahasia. Saya adalah nabi begini, saya adalah hebat begini, saya adalah rasul. Hati-hati dengan orang berkata besar kepada diri sendiri. Karena itu rahasianya sudah dikasih kepada rasul-rasul. Dan kita bisa baca di dalam firman Tuhan tentang rahasia Allah. Terus? Ayat 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi itu Matius, Yohanes, Andreas, mereka di Lukas 24, mereka dapat wahyu dari Yesus Kristus. Dan di sini Paulus berkata setelah dia sudah diselamatkan, dia juga langsung dapat wahyu dari Yesus Kristus. Dia juga dapat rahasia tentang itu kebenaran Injil dan kita akan terus baca. Ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. So di sini dia berkata rahasia itu apa? Rahasia itu adalah Kristus. Rahasia itu adalah Kristus. Kalau orang berkata, oh saya ada rahasia dari Tuhan, tapi itu tidak fokus kepada Yesus Kristus.
Kalau itu hanya fokus kepada doktrin atau kepada tindakan atau itu fokus kepada gereja mereka diri sendiri, hati-hati. Itu semua rahasia itu tentang Yesus Kristus. Dia adalah pusat Alkitab. Dia adalah pusat pesan Alkitab. Kalau orang mulai bicara, oh ini harus baptis itu setiap hari, ada satu gereja yang sesat berkata harus baptis setiap hari, dan itu pemimpin mereka seperti raja. Wah, hati-hati. Orang itu bukan raja, itu Yesus Kristus adalah raja. Karena dia adalah Kristus yang diurapi. Maksudnya dia adalah raja. Jadi kita harus fokus kepada rahasia Kristus. Itu tentang Yesus Kristus. Semua bisa dapat di dalam Alkitab ini. Terus ayat ke-5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. So ini sudah terus. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dia berkata, itu di zaman yang dahulu. Ini maksudnya waktu Taurat, Mazmur, nabi-nabi. Itu mereka tidak dapat rahasia itu. Walaupun mereka adalah nabi-nabi, walaupun Musa hebat, walaupun Raja Daud hebat, mereka tidak dapat rahasia yang mereka dapat waktu Paulus lagi tulis di Efesus. Dia berkata di zaman itu perjanjian baru, semua rasul-rasul, mereka sudah dapat rahasia Kristus supaya mereka bisa mengerti kitab suci. Supaya mereka bisa mengerti apa pesan dari Alkitab. Dan kalau kita mau mengerti apa isinya Alkitab, kita harus sadar ini semua tentang Yesus Kristus. Fokus kepada dia. Dan setelah itu waktu kita baca setiap bab, setiap pasal di Alkitab, kita bisa tahu ini menunjukkan kepada Yesus Kristus. Rahasia Yesus Kristus. Terus ayat ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dengar ini, jangan berpikir itu orang Yahudi khusus. Jangan berpikir karena Alkitab tidak tentang Yahudi, itu tentang Yesus Kristus. Dan siapa sudah di dalam Kristus, mereka sudah dapat sudah dapat warisan di dalam itu Israel. Tapi kalau orang Yahudi tidak percaya dan tunduk kepada Yesus Kristus, maksudnya mereka sudah menolak rahasia Kristus. Mereka sudah di luar Israel. Walaupun darah mereka orang Yahudi, tapi mereka hanya orang yang di dalam Yesus Kristus jadi Israel. Jangan berpikir, oh, saya seorang Kristen, saya harus di pihak Israel waktu mereka berperang. Jangan berpikir begitu. Kita tidak ada kerajaan di dunia ini, tapi kerajaan di surga. Raja kita bukan Bibi Netanyahu, tapi raja kita adalah Yesus Kristus. Siapa di dalam Yesus Kristus, mereka ada Israel yang sejati. Siapa menolak Yesus Kristus, walaupun darah mereka adalah Yahudi, mereka sudah di luar itu warisan di dalam Israel. Kita baca satu kali itu di ayat 6. Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini maksudnya, mereka sudah dapat semua janji-janji. Karena itu semua janji-janji kasih melalui Yesus Kristus. Itu tidak melalui kita jadi Yahudi atau kita ke satu Yerusalem. Banyak orang suka ke Yerusalem karena mereka rasa itu tempat suci. Tidak, itu Yesus Kristus adalah tempat suci. Datang kepada dia melalui iman dan akan dapat semua janji-janji Allah di dalam Alkitab. Karena dia adalah fokusnya, dia adalah pusat dari pesan Alkitab. Itu bukan satu negara, itu bukan satu tanah, tapi itu adalah Yesus Kristus, satu raja, satu juru selamat, satu Kristus yang hebat. Terus kita mau lihat karena kita lihat di sini, itu Paulus juga menerima wahyu khusus dari Yesus Kristus. Dan dia juga itu bisa tahu apa isinya itu kitab suci. Dan kita mau lihat kepada 1 Petrus pasal 1.
Karena di sini Paulus berkata itu waktu dahulu, itu waktu Taurat, Mazmur, nabi-nabi mereka tulis, tapi mereka tidak 100% mengerti apa itunya. Mereka lagi bicara tentang Kristus yang akan datang. Kita baca di ayat 10 sampai 12. Ini Petrus tulis sama seperti ini. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. So di sini dia berkata, masa lalu, waktu itu nabi-nabi dan itu tempat Israel dan ada Taurat dan ada semua itu. Waktu itu mereka bernubuat tentang apa yang akan terjadi, tentang keselamatan yang akan datang. Dan itu semua di dalam Yesus Kristus terus. So mereka sudah tulis. Maksudnya kita akan berpikir kalau mereka tulis tentang Kristus, pasti mereka sudah mengerti. Kalau mereka tulis tentang Yesus Kristus, pasti mereka sudah mengerti Injil dan semuanya rahasia Allah. Tapi kita baca tidak. Terus ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. So 3 ayat-ayat ini berkata begini. Itu berkata, waktu Yesaya tulis Yesaya 53 tentang Yesus menderita dan bangkit lagi. Waktu dia tulis itu, dia tidak mengerti dia bicara tentang apa. Dia meneliti, dia mau tahu, Tuhan, ini tentang siapa? Ini kapan akan terjadi? Ini bagaimana bisa terjadi, Tuhan? Ini bagaimana bisa digenapi? Dia tidak tahu, dia ada keinginan mau mengerti. Tapi Tuhan kasih tahu mereka, kamu lagi tulis, nabi-nabi lagi tulis, itu tidak untuk zaman kamu. Itu bukan untuk kamu. Tapi yang nanti akan terjadi waktu Yesus Kristus datang. Jadi itu orang nabi-nabi, itu Raja Israel. Mereka tidak tahu tentang rahasia Kristus. Walaupun nabi-nabi tulis tentang dia, mereka juga bingung. Ini tentang siapa? Ini bagaimana bisa terjadi? Ini kapan akan terjadi? Di mana ini akan terjadi? Mereka, Tuhan bagaimana? Dan Tuhan jawab dan berkata, saya tidak mau kasih tahumu. Saya mau tunggu waktu Yesus datang dan dia akan menyatakan segalanya. Karena itu kita lihat di Ibrani 1, pasal 1, ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Okay, so di zaman yang dahulu Allah bicara melalui nabi-nabi. Dan waktu dia bicara melalui mereka walaupun mereka dapat mereka dapat wahyu, tapi mereka tidak tahu itu detailnya. Ada saya detail? Secara rinci, mereka tidak tahu dan mereka mau tahu, tapi Yesus Allah berkata tidak tahu. Tapi terus kedua, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dia berkata di zaman yang dahulu Allah bicara itu melalui nabi-nabi. Tapi sekarang bicara melalui anaknya Yesus Kristus. Ahli waris. Itu raja di atas segala raja. Itu kalau orang selalu mau menunjukkan kepada satu pendeta atau menunjukkan kepada satu nabi atau kepada satu rasul, hati-hati. Karena kalau orang sungguh-sungguh mau memberitakan Alkitab, mereka hanya akan beritakan tentang Yesus Kristus. Hanya dia adalah rahasia Allah.
Itu semua, itu kitab suci tentang dia. Itu semua fokus kepada dia. Itu tidak fokus kepada satu gereja tertentu. Itu tidak fokus kepada satu pemimpin tertentu atau satu aliran. Itu semua fokus kepada Yesus Kristus. Dan di sini kita bisa baca, Hebrew, itu zaman dulu bicara melalui nabi-nabi. Tapi sekarang Allah bisa bicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia adalah pusat untuk semuanya. Jangan miring, jangan disesatkan. Itu Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja. Yesus Kristus adalah Gembala. Yesus Kristus adalah Rabi. Yesus Kristus adalah semua. Jangan berpikir satu orang lebih hebat daripada orang lain. Kalau mereka di dalam Kristus semua adalah saudara-saudara. Jangan berpikir, oh karena orang ini di YouTube, dia di Instagram, dia bicara dengan, wah ini hebat-hebat. Tapi kalau dia tidak bicara hanya tentang Yesus Kristus, dia salah. Itu semua fokus kepada Yesus Kristus. Kalau mereka berkata, oh saya mau bicara banyak tentang zaman akhir. Kita baca lagi ayat 2, zaman akhir. Kapan? Bagaimana saya bisa tahu dengan 100% sekarang ini adalah zaman akhir? Bagaimana saya bisa tahu? Baca ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, itu ditulis sudah 2000 tahun yang lalu. Sudah 2000 tahun yang lalu ini ditulis. Dan dia berkata zaman akhir ini. Ini maksudnya, kapan itu zaman akhir? Itu akhir zaman mulai kapan? Itu kapan waktu dari mereka mengajar apa? Seringkali kita hanya belajar dari pikiran diri sendiri, atau budaya diri sendiri, atau satu pendeta ini. Kita harus belajar, harus berkata Yahweh. Tidak bisa berkata Tuhan. Harus berkata Yeshua. Tidak boleh berkata Yesus. Tulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani, Yesus. And then itu Kurios. Kurios adalah Yahweh. Kurios itu Tuhan. Dan Yesus Kristus. Itu semua nubuatan fokus kepada Yesus Kristus. Dia mengenapi segala hal di Taurat, Mazmur, dan Nabi-Nabi. Dia adalah pusat. Dia adalah Raja. Ini semua fokus kepada dia. Kalau kita miring, tapi saya bisa hidup sama istri saya. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Ini, istirahat, itu hari Sabat. Ini maksudnya, ini kita harus masuk di dalam Sabat Tuhan. Tidak istirahat dari dosa. Dan tidak lagi lakukan kerja kita yang dosa. Tapi lakukan semua hal yang baik di dalam Tuhan. Tapi kalau kita hanya fokus dan tidak tahu itu pengajaran rasul-rasul, kita akan miring. Kita akan sesat berdebat. Wah ini harus Yahweh atau Yahweh atau Yehuwah. Ini jadi bingung. Jadi bingung. No, ini tentang dia. Itu bukan itu pronunciation hari saya ucapkan itu mengucapkan itu bukan penting. Itu dia adalah Raja. Tapi kita sudah jadi bingung karena kita fokus kepada doktrin-doktrin yang tertentu, tidak fokus kepada dia yang mengenapi segala hal, segala bayangan di perjanjian lama. Terus baca 17 satu kali lagi. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Harus datang di dalam Kristus. Terus. Sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya Kristus. Tapi kalau kita hanya fokus kepada hal di perjanjian lama dan tidak tahu isinya melalui pengantaraan rasul-rasul, kita akan jadi bingung. Kita akan jadi sesat. Jadi itu banyak orang, itu sesat adalah apa? Sesat. Pengajaran sesat adalah apa? Itu fokusnya tidak tentang doktrin. Karena banyak orang ada doktrin yang salah tapi akan ke surga. Kenapa? Karena kita tidak ke surga karena doktrin. Tapi kita ke surga karena kita mengenal dia. Jalan bersama dia. Walaupun kita bodoh di pikiran, di dalam doktrin kita bodoh. Tapi kalau kita jalan bersama Yesus Kristus, kita akan dapat surga. Jadi itu sesat tidak hanya ada doktrin yang salah. Tapi sesat, mereka bawa satu doktrin dan itu jadi Tuhan mereka. Itu jadi paling penting untuk mereka. Oh, mau bertemu dengan orang. Percaya Yesus. Ya, saya juga percaya. Mengikut dia. Ya, saya mengikut dia. Oh, saya adalah orang Kristen. Lakukan sabar atau tidak? Itu Yesus tidak cukup. Harus lakukan ini juga.
Oh, ya, saya ikut Yesus. Makan babi atau tidak? Sudah berhenti atau belum? Itu kita sudah jadi sesat. Kesat maksudnya itu how do you say separate? Memisahkan saudara-saudaranya. Maksudnya kita berkata itu seorang Kristen bukan yang mengikut Yesus, tapi mengikut satu doktrin yang tertentu. Dan kalau mereka tidak ikut doktrin atau praktek begini, itu mereka bukan saudara saya. Karena inilah paling penting. Tapi mereka mengenal Yesus. Tapi kalau mereka tidak lakukan ini, mereka tidak mengenal Yesus. Ini sesat. Ini sesat. Itu tidak hanya mereka ada masalah dengan pikiran. Kalau ada masalah dengan pikiran seperti Roma 14. Itu di Roma, di gereja Roma, di Roma 14. Itu berkata, ada orang yang mereka karena mereka belakang Yahudi, mereka berpikir itu makan daging dari itu pasar itu tidak baik karena mungkin itu sudah tidak halal. Mereka takut. Tapi itu orang yang bukan Yahudi, yang Kristen, mereka makan, mereka tidak takut karena mereka tidak dari itu latar belakang itu Yahudi. Dan Paulus berkata apa kepada mereka? Dia berkata, oh kalian harus semua begini. Tidak. Karena itu tidak penting. Dia berkata itu tidak penting makan atau tidak makan. Itu tidak penting istirahat hari itu atau itu semua hari itu lakukan memuji Tuhan. Dia berkata itu tidak penting. Paling penting kita menerima sebagai saudara karena mereka ikut Kristus. Itu paling penting. Itu karena itu kita di sini itu ada Kristen Ekumenik. Berpikir saya tidak ada pendapat tentang baptisan. Pasti saya ada pendapat. Saya ada pendapat yang yakin. Tapi mungkin kamu juga ada yang beda dengan saya. Bagaimana saya bisa berkata, kalau kita ada pikiran berbeda tentang baptisan, bagaimana saya bisa berkata, kamu adalah saudara? Karena mengikut Yesus dengan segenap hati. Mau mengikuti dia. Hanya paham beda. Tapi hati masih mau mengikut Yesus. Saya ada pendapat tentang berbahasa roh. Pasti ada pendapat. Tapi kalau kamu berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, itu tidak satu hal yang satu uji untuk saya. Maksudnya kamu adalah saudara saya. Itu uji di mana? Tunduk kepada Yesus dan jalan karena anugerahnya. Jalan bersama dia, mengasihi dia. Ya. Tapi pendapat beda tentang berbahasa roh, tidak masalah. Tapi kalau pendapat beda tentang Yesus dan tidak jalan bersama dia, walaupun semua doktrin yang sama, itu tidak cocok. Saya tidak bisa menerima sebagai saudara. Tapi kalau ada pendapat, keyakinan, doktrin beda, itu boleh. Tapi kalau ada Tuhan, Raja, Juru Selamat beda, itu tidak boleh. Jadi sesat tidak hanya ada itu doktrin yang salah. Kita tidak harus berdebat tentang banyak hal yang kita berdebat. Banyak hal kita bisa, oke, saya yakin ini betul. Kamu yakin itu betul. Tapi dua-duanya kita yakin harus tunduk dan jalan bersama Yesus. Itu adalah artinya. Tapi sesat itu memisahkan ada saudara-saudaranya. Supaya ini jadi lebih besar daripada Yesus. Ini lebih penting. Tapi kita belajar dalam firman-Nya. Kita baca di Yohanes 5. Yohanes 5. Ayat 39. Mungkin baca 38 dulu. Yohanes 5 ayat 38. Mereka bisa dapat kehidupan. Tapi mereka sama sekali tidak mengerti apanya isinya Alkitab. Karena mereka berpikir itu tentang hari Sabat. Itu tentang tidak makan babi. Itu tentang itu bisa jalan berapa perjanjian tentang itu. Tapi itu baca lagi the whole thing in 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Mereka baca Alkitab, mereka baca dengan rajin, tapi mereka tidak mengerti apa isinya di dalam Alkitab. Mereka dari kecil menghafalkan itu Taurat Musa, tapi mereka tidak tahu apa isinya, apa artinya dari kitab suci. Mereka berpikir dengan paham yang paling bagus, dapat doktrin yang paling baik,
itu mereka akan dapat hidup kekal. Tapi dia berkata, tapi semua kitab suci bersaksi tentang apa? Tentang apa? Dia berkata, mereka bersaksi tentang aku. Tapi kamu menolak datang kepada aku dan dapat hidup kekal. Ini maksudnya. Kalau kita mau baca firman Tuhan. Karena ini sebenarnya, walaupun kita bicara tentang itu banyak ayat-ayat, dan sekarang kita bicara tentang itu banyak contoh-contoh. Kita sekarang hari ini, itu dengan pemuridan, pengajaran pemuridan ini, kita belajar. Kita setiap hari harus baca Alkitab. Setiap hari, baca setidaknya satu pasal. Mulai dengan itu kitab Matius. Baca setiap hari baca satu pasal. Dan waktu baca, fokus kepada Yesus Kristus. Fokus dan mau belajar, apa bisa belajar tentang Yesus Kristus. Karena Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu fokus kepada dia lakukan apa. Dan kalau kita baca tentang Taurat, Mazmur, dan itu Nabi-Nabi, kita waktu baca, kita tidak lihat, oh itu Mesir, itu keluar dari Mesir. Jadi tanah perjanjian, tidak. Itu semua nubuatan, bayangan tentang Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengerti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita bisa lebih mengerti itu Taurat, Mazmur, dan Nabi-Nabi. Dan waktu kita baca di itu Roma, atau Efesus, atau itu surat-surat rasul yang lain, waktu kita baca mereka, kita tahu ini semua mengaplikasikan Yesus mati dan bangkit kepada kehidupan kita. Kepada satu gereja tertentu. Dia akan tulis dan berkata, ingat, Yesus mati, ingat, dia bangkit, ingat, dia adalah Raja, harus tunduk kepada dia, percaya kepada dia, dia bisa mengucikan dosamu, hanya dia bisa menyelamatkanmu. Itu selalu tentang dia. Tidak ada di dalam Alkitab yang tidak tentang Yesus Kristus. Itu semua tentang dia. Jadi waktu kita baca, itu gambar di depan kotak yang tadi itu peta-peti, itu puzzle. Itu di depan, itu ada Yesus Kristus di sana. Bukan Yesus Kristus seperti patung yang diciptakan, yang dibikin oleh orang duniawi. Bukan itu. Tapi yang siapa itu Yesus Kristus. Dia mati, dia bangkit, dia jadi Raja, dia akan datang menghakimi semua orang. Hanya melalui tunduk kepada dia, hanya melalui percaya dan bersandar kepada dia, kita bisa dapat pengampunan dosa dan bisa dibebaskan dari kuasa dosa supaya bisa jalan di dalam itu tanah perjanjian yang sungguh-sungguh surga. Kita harus baca firman Tuhan. Tapi waktu kita baca, kita harus selalu menafsirkan itu Alkitab melalui seperti ada kaca. Ada kaca. Kalau kita pakai kaca, apa? Kacamata, betul. Kacamata. Itu kacamata, itu lens. Itu lensa adalah Yesus Kristus. Waktu kita baca Alkitab, itu tentang gereja ini. Bukan tentang gereja ini, tentang Yesus. Oh, ini tentang harus ada minyak urapan. Tidak. Yesus menurunkan Roh Kudus. Dia adalah itu minyak urapan. Oh, ini tentang harus itu hari Sabtu. Bukan, Yesus adalah istirahat kita. Dia adalah sahabat kita. Oh, ini tentang, tidak makan babi, harus makan itu ini saja. No, itu bukan. Yesus sudah mencucikan hati kita supaya kita tidak lagi jadi jijik. Tidak itu jadi haram hati kita di dalam hati. Sudah jadi tafsir. Sudah jadi apa? Tahir. Di dalam. Itu semua tentang Yesus Kristus. Jadi baca firman Tuhan. Jangan hanya baca itu renungan sehari-hari dan ditipu. Karena ada banyak pendapat-pendapat tapi hanya ada satu ayat di luar konteks. Baca dari firman Tuhan. Dan setelah itu baca renungan sehari-hari. Tapi bisa menguji itu karena itu dari manusia. Tapi firman Tuhan itu dari Tuhan. Jadi kalau ini pertama kali kamu ikut itu ini ibadat Injil ini. Ini setiap hari Sabtu. Ini Sabtu ya. Nah, ini hari Sabtu jam 4 kita ada di sini. Pernah untuk 6 bulan kita hanya fokus kepada penginjilan. Tapi sekarang kita sudah mulai satu program yang baru tentang pemuridan. Jadi setiap hari Sabtu kita akan dengar pengajaran
Dan setelah itu, kalau ada orang yang perlu didoakan, kita akan doa untuk mereka. Tapi setelah itu, kita akan ada kelompok kecil di sini. Dan kita akan berbahas tentang itu tadi, belajar dari firman Tuhan, bisa tambah itu pendapat, bisa